Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Ibu Ika Sukmawati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Biologi Sel. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan fungsi organel dalam sistem endomembran. Kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama Mbak Arizona Deninta Prajanti, yang kedua Mbak Isti Afrianti, dan yang ketiga saya sendiri Anisufania. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Topik pembahasan kita kali ini terdiri atas 4 topik, yaitu yang pertama struktur ribosom, yang kedua peranan ribosom dalam sel prokariot dan eukariot, dan yang ketiga struktur retikulum endoplasma, dan yang terakhir fungsi retikulum endoplasma halus dan kasar pada sel. Yang pertama, struktur ribosom. Struktur ribosom. Ribosom adalah suatu organel yang berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel yang hidup. Diameter pada ribosom antara 17 sampai 20 nanometer. Ribosom berperan sebagai tempat terjadinya reaksi sintesis protein. Molekul utama yang digunakan sebagai penyusun ribosom adalah ribosomal RNA atau disingkat dengan rRNA, serta protein. Ribosom merupakan salah satu organel yang keberadaannya juga terdapat pada sel eukariot dan prokariot, yang jumlahnya hingga ribuan buah. Asam ribonukleat merupakan bagian dari DNA yang berasal dari nukleolus, yang merupakan sebuah tempat dalam ribosom untuk mensintetis protein dalam sel. Ribosom terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kedua subunit ini akan berdifusi jika proses translasi berlangsung. Subunit ribosom dinyatakan dengan satuan S atau Svedberg, yang merupakan nama penemunya. Satuan ini menunjukkan kecepatan pengendapan pada saat subunit tersebut disentrifugasi. Di dalam sel, keberadaan ribosom ada di 2 area sitoplasma. Beberapa ribosom yang ditemukan tersebut tersebar dalam sitoplasma dan disebut sebagai ribosom bebas. Sedangkan ribosom lain yang menempel pada retikulum endoplasma disebut ribosom terikat. Permukaan pada retikulum endoplasma yang terdapat ribosom dalam keadaan menempel disebut retikulum endoplasma kasar atau RER. Yang selanjutnya adalah peranan ribosom pada sel prokariot dan eukariot. Ribosom merupakan organel yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukuran ribosom antara 17 sampai 20 mikrometer. Ribosom dalam sel bakteri E. coli terdapat kurang lebih 15.000 butir atau sekitar 25% massa total dari bakteri tersebut. Pada sel prokariotik terdapat ribosom bebas yang ada di dalam sitosol. Pada sel eukariotik, ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein berdasarkan instruksi dari gen. Rahmadina 2020. Ribosom melakukan proses sintesis protein dari 2 tempat, yaitu sitosol dan retikulum endoplasma kasar. Ribosom yang terdapat di sitosol disebut dengan ribosom bebas, sedangkan ribosom yang terdapat pada retikulum endoplasma kasar disebut dengan ribosom terikat. Ribosom terikat membuat protein yang disisipkan dalam membran yang kemudian untuk dikemas dalam organel tertentu seperti lisosom atau diekspor dari sel. Hubungan struktural antara RE dan ribosom akan membentuk REG atau yang disebut dengan ergatoplasma. Ribosom pada sel-sel eukariotik terdiri dari 2 subunit, masing-masing dengan koefisien sedimentasi 60S dan 40S. Ribosom subunit besar memiliki 3 buah rRNA, masing-masing dengan koefisien 28S, 5,8S, dan 5S, serta 45-48 jenis protein. Sedangkan subunit kecil memiliki 1 rRNA dengan koefisien sedimentasi 18S dan 33 buah protein. Kurniati 2020. Secara garis besar, peranan ribosom pada sel prokariotik dan sel eukariotik yaitu sebagai lokasi untuk sintesis protein di mana translasi dari RNA berlangsung. Yang selanjutnya adalah struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE ialah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung-menyambung dan terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan. Retikulum merupakan jaringan kecil, saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Retikulum endoplasma merupakan membran lipoprotein dan sitoplasma yang terletak di antara membran inti dengan membran sitoplasma. Dengan adanya sistem endomembran ini, maka terbentuklah lumen yang menyerupai terowongan yang menghubungkan nukleus dengan bagian luar sel.
Retikulum endoplasma atau RE merupakan sistem membran yang sangat luas yang terdapat di dalam sitoplasma, karena 50% dari semua membran yang terdapat pada sebuah sel adalah membran RE. Membran RE memiliki struktur berlipat-lipat membentuk suatu ruangan yang disebut lumen RE atau sistema RE yang berbentuk labirin. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom. Retikulum endoplasma atau RE atau endoplasmic reticula adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Sebagai organel yang tersusun atas sistem membran dibandingkan dengan membran sel, maka membran retikulum endoplasma relatif lebih tipis. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan komposisi molekulnya. Pada membran retikulum endoplasma, kandungan proteinnya lebih tinggi daripada lipidnya bila dibandingkan dengan membran sel, sehingga menyebabkan membran retikulum endoplasma sifatnya lebih stabil dan kental. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Isti. Baik, yang keempat yaitu fungsi retikulum endoplasma halus dan kasar pada sel. Yang pertama, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus memiliki struktur tubuler dengan permukaan sitoplasmik yang halus. Retikulum endoplasma halus memiliki berbagai fungsi terutama untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun. Sintesis asam lemak dan fosfolipid dilakukan oleh retikulum endoplasma halus meskipun banyak sel yang hanya memiliki sedikit retikulum endoplasma halus di dalamnya. Enzim dalam retikulum endoplasma halus sel hati memodifikasi untuk membantu proses kimia untuk menawarkan racun dan menetralkannya menjadi air yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tubuh terserang racun, maka akan memicu proliferasi sel-sel hati untuk menghasilkan retikulum endoplasma halus lebih banyak. Enzim-enzim dalam reh membantu menawarkan obat dan racun, khususnya dalam sel hati. Penawaran racun melibatkan penambahan gugus hidroksil dalam obat sehingga obat mudah larut dan dikeluarkan tubuh. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki struktur tubuler dengan permukaan kasar karena ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi utama untuk melakukan sintesis protein, terutama protein yang dipergunakan untuk hasil sekretori. Kebanyakan sel eukariotik memiliki lebih banyak retikulum endoplasma kasar dibandingkan retikulum endoplasma halus karena dibutuhkan untuk sintesis protein plasma membran dan protein sekresi. Retikulum endoplasma kasar biasanya terdapat pada sel tertentu yang berfungsi untuk menghasilkan protein sekret spesifik seperti sel-sel penghasil antibodi, sel-sel pankreas yang menghasilkan enzim digestif, dan sel pankreas pada pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin dan glukagon. Seluruh sel-sel eukariotik akan menggunakan jalur sekresi yang sama untuk melakukan sintesis dan memilih protein sekret yang dapat larut dalam retikulum endoplasma, Golgi, dan lisosom. Meskipun seluruh sel dapat mensekresikan banyak jenis protein, untuk kebutuhan protein sekret pada lingkungan ekstraselular, biasanya tipe sel tertentu secara khusus juga akan menghasilkan jenis protein sekret tertentu pula. Kesimpulan, sistem endomembran merupakan keterkaitan antara struktur dan fungsi dari organel-organel sel yang memiliki hubungan dalam mekanisme kerjanya. Struktur dan fungsi organel yang dimaksud di sini adalah ribosom dan retikulum endoplasma, di mana ribosom adalah suatu organel berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel yang hidup, dan strukturnya dapat merefleksikan peranannya dalam mengumpulkan mRNA dan tRNA sebagai pembawa asam amino. Secara garis besar, peranan ribosom pada sel prokariotik dan eukariotik yaitu sebagai lokasi untuk sintesis protein, di mana translasi dari RNA berlangsung. Sedangkan retikulum endoplasma ialah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung-menyambung dan terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus, dan merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Membran retikulum endoplasma sendiri memiliki struktur berlipat-lipat membentuk suatu ruangan yang disebut lumen atau sisterna yang berbentuk labirin. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bentuk, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum
plasma kasar yang memiliki fungsi utama melakukan sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus yang fungsi utamanya untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat dan racun. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Kemudian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai struktur dan fungsi organel dalam sistem endomembran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.